Ibadah Sekolah Minggu GJKI Magua Harjo. Panduan untuk pendamping anak-anak sekolah minggu. Pertama, persiapkanlah gadget atau media yang digunakan untuk ibadah sekolah minggu secara online. Kedua, selama ibadah sekolah minggu, Bapak, Ibu, kakak pendamping dapat mendampingi anaknya. Ketiga, Bapak, Ibu, atau kakak pendamping dapat mengabadikan momen mengikuti ibadah sekolah minggu dan dapat mengirimkan melalui kontak yang tertera pada deskripsi video ini. Selamat beribadah adik-adik. Halo adik-adik, nah kita kembali lagi nih di sekolah minggu GJKI Maguwarjo. Nah, pada sekolah minggu pada hari ini Kak Diego ditemenin sama teman Kak Diego nih. Kak, namanya siapa Kak? Kenal sama adik-adik dulu. Hai adik-adik, perkenalkan nama saya Kak Ezra. Saya di sini pertama kalinya dan di sini saya ingin menemani Kak Diego untuk sekolah minggu. Nah, adik-adik, yuk kita awali ibadah pada sore hari ini dengan mengangkat pujian Kemurahan-Mu lebih dari hidupku. Sebelum kita masuk lebih lanjut, kita awali sekolah minggu pada hari ini. Berdoa dulu yuk. Yuk adik-adik, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu. Ya Bapa, kiranya sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Kau hadir dan melindungi awal, pertengahan, hingga akhirnya sekolah minggu pada hari ini. Dan ya Tuhan, kami ucap doa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik,
Kak Diego punya sebuah lagu pujian. Nah, lagu pujian ini kita nyanyikan dengan semangat, dengan gerakan biar kita lebih sehat. Ya Kak Ezra? Ya. Lagunya berjudul Ku Mendaki ke Bukit Sion. Mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Jalani bergandeng tangan. Nah, Ezra, kita tadi udah memuji nama Tuhan dengan semangat, dengan gerakan, dan waktunya kita mendengarkan sebuah cerita. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau angkat pujian nih. Pujiannya judulnya apa Kak Ezra? Kita akan menyanyikan Maukah Kau Jadi Roti Yang Terpecah Bagiku. Oke, yuk. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi madu yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku? Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh, melayani
melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Selamat sore adik-adik. Jumpa lagi sama Kak Angel. Dan sore hari ini kakak mau membawakan sebuah cerita firman Tuhan dengan judul Diselamatkan oleh Seekor Penyu. Di Filipina Tengah, seorang nyonya bernama Candelaria bersama dengan 3 anaknya ingin pergi liburan dengan menaiki sebuah kapal. Ini ya, adik-adik bisa lihat di sini. Jadi ini di pinggir laut, ini lagi siap-siap naik kapal adik-adik. Ini ibunya, terus ini ada anak-anaknya 3. Ada burung-burung. Di sini juga ada pemandangan adik-adik. Jelas kan adik-adik? Coba nih. Nah, kita lanjut ya adik-adik. Di dalam perjalanan awalnya tidak ada masalah, tidak ada angin yang kencang ataupun sesuatu yang menakutkan. Pemandangannya indah sekali, bahkan Nyonya Candelaria dan anak-anaknya bisa melihat hewan-hewan di laut yang berenang, airnya juga jernih. Tapi ketika itu tiba-tiba terdengar suara ledakan di kapal tersebut. Nih adik-adik bisa lihat nih, ada api. Ini adik-adik, ini api. Apinya besar sekali. Kemudian orang-orang yang ada di dalam kapal ini adik-adik bisa lihat ini. Orang-orangnya itu mulai keluar dari kapal adik-adik. Ada yang langsung menerjunkan diri. Terus ada juga yang pakai pelampung gitu adik-adik berenang. Ada juga yang panik, lari-larian. Ada yang berteriak minta tolong. Yang ini juga nih adik-adik, ada yang nangis. Pokoknya semua sedih banget. Ada masalah-masalah yang harus mereka hadapi padahal mereka kan mau liburan. Kalau adik-adik lagi liburan terus tiba-tiba naik kapal terus ada kebakaran, adik-adik takut nggak? Pasti takut ya adik-adik, sama kakak juga. Nah ini juga sama dengan Nyonya Candelaria dan ketiga anaknya. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Kita lihat lagi ya. Kasihan sekali ya mereka. Nah, akhirnya Nyonya Candelaria ini berpisah dengan 3 anaknya tadi adik-adik. Anaknya tadi hilang, entah kemana. Kemudian Nyonya Candelaria menggunakan pelampung adik-adik untuk berenang, menyelamatkan dirinya. Ketika di dalam permasalahan tersebut, ia mengingat akan pertolongan Tuhan. Kemudian ada seekor burung yang datang, dan burung ini melambangkan Roh Kudus adik-adik. Ketika adik-adik berada di dalam sebuah permasalahan, mungkin saja adik-adik merasa sedih, merasa sendirian. Tetapi Roh Kudus itu hadir untuk menghibur adik-adik ketika sedang mengalami permasalahan. Seperti yang ada di gambar ini ya. Nih, ini burungnya ya tetap bersuka cita meskipun lagi menghadapi permasalahan. Selanjutnya Tuhan tetap menolong Nyonya Candelaria dengan adanya drum-drum minyak dari kapal yang jatuh ke laut. Nah, saat ia tenggelam, ia memeluk drum-drum kapal ini adik-adik. Jadi ia bisa selamat. Nah, ini juga salah satu
cara Tuhan menyelamatkan kita dari masalah. Tuhan memberikan orang-orang di sekitar kita dan apa yang ada di lingkungan kita untuk menghibur kita dan juga menyelamatkan kita. Tidak mungkin Tuhan itu tinggal diam, adik-adik. Selain ada burung, ada drum-drum minyak, ternyata juga ada seekor, ini apa? Adik-adik tahu nggak? Ada hewan di bawah sini, warnanya hijau. Nah, ini bukan kura-kura ya adik-adik, tapi penyu. Jadi ada penyu raksasa yang besar, itu menolong Nyonya Candelaria ketika ia tenggelam. Penyunya itu menopang dia, jadinya kalau kita lihat di sini, jadinya nggak tenggelam adik-adik. Selain penyu yang besar, kita lihat lagi, ternyata ada juga loh penyu-penyu yang kecil. Nah, penyu-penyu yang kecil ini menggigit-gigit, tapi tidak sakit adik-adik, cuma gigit-gigit gini ya, mungkin di wajah, di tubuhnya Nyonya Candelaria ini, mengingatkan supaya ia terbangun, jadi tidak tertidur kemudian tenggelam. Nah, ini juga cara Tuhan untuk menyelamatkan ketika Nyonya Candelaria menghadapi permasalahan, yaitu kapalnya yang terbakar tadi dan ia masih mengapung di lautan adik-adik. Penyu yang besar dengan penyu yang kecil ini saling bekerja sama untuk menyelamatkan Nyonya Candelaria. Namun sayang sekali adik-adik, ternyata ketiga anaknya yang lain tidak selamat. Dan di akhir cerita, akhirnya hanya Nyonya Candelaria yang bisa diselamatkan. Dari cerita ini adik-adik, kita melihat bahwa meskipun kita ada di dalam satu keluarga, belum tentu kita juga harus beriman adik-adik. Jadi ketika Nyonya Candelaria itu selamat karena ia memiliki iman kepercayaan kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolongnya saat ia tenggelam. Berbeda dengan ketiga anaknya. Ketiga anaknya ketika tenggelam, dia berpikir bahwa dia akan mati. Namun ibunya memiliki pengharapan adik-adik. Maka Tuhan menolongnya dengan berbagai cara. Begitu pula kita adik-adik dalam kehidupan kita juga harus punya pengharapan ya adik-adik. Ketika kita lagi ada di dalam masalah, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak kita sukai, kita juga harus berharap. Kita tidak boleh berpikiran negatif. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus pasti ada menolong kita dengan cara-cara yang dimiliki oleh Tuhan. Oke adik-adik, ini ya di gambar terakhir, adik-adik bisa melihat ini. Dan ia sangat bersyukur ketika Tuhan akhirnya menyelamatkan dia. Ya Kak, tadi kita udah dengerin sebuah cerita nih, seru banget pasti. Nah, kita juga mau angkat sebuah pujian lagi nih Kak, dengan semangat lagi. Apa judulnya Kak? DOSA. Oke, yuk. Kita nyanyikan dengan semangat ya adik-adik. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA.
Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. DOSA. Selamat sore adik-adik. Pasti adik-adik udah kangen ya sama Kak Angel. Soalnya kan minggu lalu kan kita nggak ketemu kan adik-adik. Nah ini kebetulan banget tadi Kak Diego sama Kak Ezranya lagi pamitan sebentar. Terus buat nutup sekolah minggu ini kakak yang bakal nutup gitu ya adik-adik. Oke adik-adik, kakak ngucapin makasih karena adik-adik semua udah bersedia ikut sekolah minggu hari ini dari awal sampai akhir. Terus tadi adik-adik udah nyanyi, udah semangat bareng-bareng meskipun cuma di rumah. Dan tadi seperti yang dibilang sama Kak Diego, kalau kita semua berharap pandemi ini juga cepat berakhir ya adik-adik. Jadi adik-adik bisa sekolah minggu lagi di gereja. Oke adik-adik, sampai jumpa di sekolah minggu GCKI Maguwoharjo minggu depan dengan tema yang lebih menarik. Sampai jumpa.